Apa kabar? Merdeka! PTBS? Golkar no riba! Di mana kita? Pondok Cibubur! CCN? Bantuan bebas riba! Jayalah petani Indonesia. Salam berapu ekofarming. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bagindo S Tanjung Channel. Apa kabar semua? Semoga teman-teman semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya, seperti biasa. Beserta keluarganya juga. Tidak kurang satu apapun, dilancarkan segala usahanya, dilimpahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari yang haram. Begitu pula buat diri saya dan keluarga saya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu, sesuai janji saya di saat pembuatan konten tentang trauma MLM, waktu itu saya berjanji akan membuatkan 5 pilar kenapa PTBS layak diperjuangkan. Sebelum saya masuk ke 5 pilar tersebut, saya ada untuk menyampaikan satu hal tentang kata pembuka dari saya, yaitu tentang solusi cerdas hidup mulia berkah tanpa hutang dan riba ya. Semoga solusinya ini sebagai info yang bermanfaat buat teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu semua ya. Oke. Dalam saat ini kondisi kita masih dalam COVID yang dampaknya sungguh cukup dampaknya begitu luas ya, mulai dari kita lancar usaha kerja berdampak menjadi pengangguran ya. Itu ada 3 juta orang di PHK berdasarkan info di media. Sementara pengangguran bertambah menjadi 9,7 juta orang ya. Itulah hebatnya COVID yang melanda dunia. Oke. Dengan dampaknya COVID tersebut, kita mencari pekerjaan semakin sulit. Apalagi yang udah bekerja jadi nganggur, yang nganggur tambah nganggur. Dari dampak COVID sendiri, ada 30 juta UMKM menutup usahanya, 46 perusahaan besar dunia dengan aset lebih dari 14 triliun bangkrut di 2020 ya. Demikianlah info di media. 2020 sampai 2021 situasi tersulit di dunia. Dengan hal demikian tentunya kita pusing mikirin cicilan, terutama cicilan bulanan, baik itu untuk kendaraan, rumah, dan cicilan-cicilan lainnya. Apalagi cicilan pinjaman. Apakah kita masih memiliki impian dengan kondisi tersebut? Ingin umroh, ingin punya rumah pribadi, pengen kendaraan pribadi, pengen lunas hutang, tapi bebas riba, pengen kuliah sampai tamat 150 jutaan, resepsi pernikahan juga demikian. Sudahkah kita mewujudkannya? Pasti masih banyak kendala-kendala lain ya, terutama kita dampak kondisi nganggur. Sebagian besar orang untuk dapat mewujudkan impiannya dengan cara berhutang. Berhutang ini pasti ada kebanyakan ya, kalau nggak berbunga ya begitu dah. Dan dampak lagi, dosa dari riba itu ngeri banget ya. Berhutang dengan adanya bunga ya, itu ngeri banget. Karena dosa riba memiliki 73 pintu, dan yang paling ringan dosanya adalah seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Al-HR, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi ya. Jadi dosa paling ringannya aja itu seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Sungguh luar biasa dosa riba ini teman-teman ya. Itulah sedikit ulasan. Berikutnya saya akan masuk ke 5 pilar kenapa layak diperjuangkan PTBS ini. Kenapa kita layak berjuang di sana, menjalin mitra usaha di sana,
sehingga kesulitan-kesulitan kita bisa teratasi, alhamdulillah, karena sudah banyak buktinya ya. Untuk itu saya akan masuk ke PowerPoint berikutnya ya. Ya, oke, teman-teman, kita masuk ke PowerPoint berikutnya. Saya di sini akan menjelaskan kenapa layak diperjuangkan kita bermitra dan berbisnis dengan PT BES. Saat ini saya masuk ke kita harus tahu profil perusahaan itu bagaimana ya. Jangan asal nyemplung dan berbisnis ya. Nah, di sini peluang bisnis untuk mewujudkan impian Anda ya. Ini di sini kita harus tahu profil perusahaannya itu sedetail-detailnya. Ada 4 profesi pekerjaan. Pertama, karyawan. Kedua, profesional. Pemilik bisnis. Investor. Keempat, profesi pekerjaan ini pasti ingin mewujudkan impiannya. Pengangguran aja pengen mewujudkan impiannya kan. Gimana caranya gue bisa bantu orang tua, bagaimana gue bisa bantu saudara adik-adik gue ya. Nah, apa impian yang ingin Anda wujudkan atau kita wujudkan ya? Karena saya termasuk di sini. Pengen menabung, padahal kita dalam kondisi nganggur. Pengen rumah pribadi, kita dalam kondisi nganggur. Ya, pengen punya kendaraan apalagi. Bantu keluarga itu niat yang mulia. Pendidikan anak juga kita perjuangkan sehingga mereka mempunyai pendidikan yang mumpuni untuk masa depannya. Pengen umroh dan haji ya, pasti impian-impian inilah ada, setiap orang ada keinginannya, pengen mewujudkannya, tapi solusi belum ada. Untuk itulah kami ada di sini ya. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu semua yang menonton video saya ini. Bagaimana cara mewujudkan semua impian Anda dan kita dong ya. Di sini ada kalau pengen punya rumah, motor, mobil buat istri, mobil buat kita sendiri, pengen umroh atau haji, itu bersekitaran biayanya itu 1,7 M ya. Tunai, menabung. Bagaimana cara mewujudkannya ya? Apakah dengan tunai atau menabung? Kalau tunai ya kita dalam keadaan nganggur, gimana mau tunai? Hebat banget 1,7 M ya. Kalau menabung ya, saya di sini akan menyampaikan kalau menabung mungkin ya 1,7 M untuk mewujudkan biar kita dapat motor, mobil buat istri, mobil buat kita, pengen punya rumah buat keluarga dan pengen umroh atau haji ya. Itu bersekitaran 1,7 M. Berapa tabungan yang akan Anda simpan setiap bulan kalau menabung ya untuk mewujudkan impian itu? Kalau kita ingin mewujudkan impian itu dengan cara menabung, berapa sebulan kita menabung dan berapa lama? Taruhlah kita per bulan itu menabung 3 juta, berarti setahun itu 36 juta ya. 1,7 M untuk mewujudkan itu kan biayanya kan 1,7 M ya. Motor, mobil, mobil buat kita, istri, rumah, umroh, atau haji, itu bersekitar 1,7 M. Kalau kita nabung per bulan berarti per tahun 36 juta. 1,7 M dibagi 36 juta, lebih kurang itu kita bisa mewujudkannya dengan cara menabung itu 47 tahun baru bisa. Sementara umur kita sekarang berapa? Ya. Berapa umur kita? Ya, kalau kita 40 tahun sekarang tambah 47 tahun berarti umur 87 dong ya. Saya balik lagi di situ tadi ada 47 tahun lebih kurang ya.
47 tahun lebih kurang dengan cara menabung. Kita menabung per bulan nih 3 juta, per tahun itu 36 juta. Ya. 1,7 M dibagi 36 juta itu lebih kira-kira 47 tahun baru bisa kita mewujudkan gempor dong kita, ya. Nah, berarti menabung kita di sini agak sulit, ya. Nah, sekarang kita mungkin dengan cara kedua, ya. Dengan cara kedua itu mungkin teman-teman pengen kredit, dengan cara kredit lah ya, 1,7 M ini dikredit biar utang atau pinjam ke bank atau gimana biar terwujud nih dapat bisa beli motor, mobil, ya, rumah, umroh. Nah, 1,7 M dibagi 3 juta plus bunga, cicilannya 47 tahun. Nah, 47 tahun menanggung hutang dan riba, ya. 47 tahun menanggung hutang dan riba. Apakah cara kredit yang akan kita ambil? Ya, nyicil selama 47 tahun. Ya, hampir sama. Kalau nabung, kalau kita punya penghasilan lumayan, kita nabung 3 juta aja 47 tahun. Ya, kalau kita kredit atau nyicil dengan per 3 juta per bulan itu 47 tahun menanggung hutang dan riba. Apakah cara kredit seperti ini yang akan kita ambil? Oh, tidak, ya. Terlalu berani. Oke, kita masuk ke berikutnya. Jadi, di sini ada kabar gembira untuk kita. Solusi untuk mewujudkan impian tanpa hutang dan riba. Saya perkenalkan, itu ada namanya PT BES. Bersinergi, bebas riba. Di perusahaan ini 1,7 M itu 12 bulan tanpa cicilan. Ya, tanpa cicilan. Kita bisa mewujudkannya 12 bulan tanpa cicilan. Dengan menjalankan bisnis sinerginya. Next, berikut. Nah, di tahun 2018 sampai 2019 itu ribuan member sinergi terbebas hutang dan riba. Itu bisa dilacak sendiri di website atau di medsos. Itu ada Pak Suroto, Ibu Polwan AKP Rini, atau Pak Adanaris, ada Pak Rizky dan Ibu Novi, dan di sini berbagai macam kalangan. Mereka sudah duluan. Kalau saya di sini juga baru mulai aja saya sudah merasakan manfaatnya. Sementara mereka ini sudah setahun, 2 tahun yang lalu, pada saat perusahaan ini baru berdiri, mereka sudah bergabung, ya. Mereka bergabung, perjuangannya juga gak gampang karena belum ada bukti. Sementara teman-teman mitra sinergi saat ini bukti sudah ada dengan mereka siapa aja yang berhasil dari berbagai macam kalangan, baik dari aparat, PNS, guru, aparat itu, aparat polisi, TNI, itu banyak yang bergabung di sini. Sampai Kopassus saja juga ada, ya. Sampai tukang bakso pun ada, pedagang sate ada juga, semacam Kanda Fauzi itu yang di Bandung, dia pedagang sate, dia juga atlet panco, dia punya usaha sate. Ketika dia gabung di sini, beliau bilang istrinya atau keluarganya juga kurang menyetujui, tapi dengan kegigihan, pelan-pelan, diam-diam, karena Fauzi menjalankan bisnis ini, akhirnya saat ini setahu saya itu udah 2 mobil dia raih dan 2 motor. Ya, itu contoh kecil. Kalau Ibu AKP ini nggak usah dibilang ya, dia udah tembus rumah. Ibu Novi, Pak Rizky apalagi udah muncul tuh di TV One juga wawancaranya Pak Rizky, apa aja yang didapat. Pak Adanaris, ada juga Ustadz Ojatsu. Jadi yang terlibat di sini yang ngerti hukum, bukan yang nggak paham apa-apa sama sekali. Dari yang nggak tahu sama sekali pun, yang sampai paham tentang hukum pun mereka tahu. Ya, kalau memang di perusahaan abal-abal, otomatis mereka ogah juga. Jangankan ogah mereka, saya pun ogah, ya. Oke, next. Dan oh ya Pak, ini Pak siapa namanya, Pak Ustadz Ojatsu itu,
lebih paham karena dia tahu apa tentang agama ya. Kalau yang menyatakan bisnis ini haram ya, kalau Ibu KPR ini dia tahu karena dia orang hukum ya. Oke, next. Apakah begini, mungkin info ini adalah info apakah peluang bisnis ini, jawaban doa-doa Anda ya. Jadi siapa tahu dengan adanya info ini jawaban doa-doa Anda dalam menjalankan bisnis ini ya. Nah, inilah yang maksud saya tadi, pilar pertama yang harus kita ketahui untuk menjalankan sebuah bisnis, yaitu profil perusahaannya dulu harus kita ketahui. Jangan sampai perusahaannya perusahaan bodong ya. Nah, PTBES ya, PTBES adalah perusahaan penjualan langsung berjenjang syariah atau berbasis syariah. PTBES ini singkatan dari Bandung Eko Sinergi Teknologi. Visi dan misinya sangat mulia, manajemennya profesional, aset kantor tanpa hutang. Nah, inilah kadang-kadang perusahaan itu yang kita nggak salah masuk itu tuh kantornya aja ngontrak gitu loh. Gimana dia mau memakmurkan para mitra dan karyawannya? Kantornya aja ngontrak, nggak punya aset ya. Sementara PTBES ini aset kantornya itu tanpa hutang, dia kantor sendiri. Ya, izin dan legalitasnya sangat lengkap. Sertifikasi halal dari MUI, nggak produknya aja, sistem bisnisnya pun disertifikasi halal oleh MUI, ya, MUI, dan di sini dia itu anti money game dan sudah menjadi member AP2RI. Produknya juga berkualitas, sistem bisnisnya hybrid system. Visi dan misi PTBES itu apa? Ya, di sini visi perusahaannya itu menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Terus menjadi perusahaan network marketing syariah terbesar di Asia Tenggara. Contohnya saat ini sudah ada cabangnya di luar negeri, yaitu di Malaysia, Brunei, dan Kamboja. Visinya melayani dengan profesional, memberikan produk yang berkualitas, melahirkan SDM yang unggul dan bermanfaat bagi sesama, menciptakan 1000 miliarder baru setiap tahun ya. Melayani kita secara profesional, memberikan produk yang berkualitas. Produk berkualitasnya sangat berkualitas, sangat dibutuhkan oleh para masyarakat umum ya. Sementara motonya sinergi go berkah no riba. Inilah yang sangat viral di pemerintahan dan baik di pemerintahan agama, Departemen Agama dan pemerintahan Indonesia. Go berkah no riba. Manajemennya juga sangat profesional, didukung dengan dedikasi tinggi. Ini Pak Haji Febrian Agung, nomor 2 dari kanan, itu beliau ownernya dengan jajaran para staf-staf kantornya yang melayani kita baik secara online dan offline, dan masih banyak lagi. Aset kantornya juga di sini tanpa hutang teman-teman ya. Itu kantornya itu kantor milik sendiri, bukan kantor ngontrak ya, bisa dicek deh. Saya juga udah melihat ungkapan dari pengacaranya, teman-teman juga bisa lacak sendiri. Dan kantor pusatnya itu di Grand Surapati Core Blok B 9-11 Jalan PHA Mustafa nomor 39 Bandung Jawa Barat. Itu kantor pusatnya. Kalau kantor cabangnya di Jakarta itu di Tebet, Ruko Tebet Mas nomor 4. Saya juga udah sering ke sana. Next. Nah, ini yang penting dalam sebuah berbisnis itu, selain profil perusahaannya, legalitasnya juga kita harus ketahui. PTBES ini punya legalitas lengkap, baik nomor induk berusaha, NIM, SIUP KBRI 47999. Nah, ini yang sangat penting. Kadang-kadang kalau nggak ada 47999 ini, itu berarti perusahaannya masih bodong. SIUP KBRI-nya 47999. Izin operasional KBRI
47.999 juga SK Menkumham, sertifikasi AP2LI, lampiran siup KBLI 47.999 dan sistem sertifikasi pemasaran sesuai syariah MUI ya. Dan untuk mendapatkan legalitas ini enggak gampang ya. Itu pemerintahan akan menyelidiki dulu benar gak ini perusahaannya, legalitasnya bagaimana, aset-asetnya bagaimana, apakah asetnya juga ngutang bagaimana ya. Tapi alhamdulillah PTBS sudah mempunyai legalitasnya secara lengkap. Kalau memang gampang mendapatkan surat-surat ini, otomatis perusahaan-perusahaan bodong juga gampang mengurus ini, karena pemerintahan juga nggak gampang mengeluarkan sebuah izin yang lengkap. Oke, next. Nah, sistem bisnis sertifikasi halal dari MUI. Nah, kita itu terbebas dari garam, masyir, dan riba. Apa itu garam? Garam itu nggak jelas, ya, nggak jelas semacam money game, uang masuk, produk nggak ada. Sementara kita terbebas dari garam, itu tidak jelas, ya. Kalau di sini di PTBS produknya jelas, akad jual belinya jelas, ya. Sementara itu masyir apa itu? Yang termasuk di masyir, untung-untungan. Kita di sini nggak ada untung-untungan, ya. Kita nggak semacam arisan. Di PTBS tidak ada yang rugi, tidak ada yang hangus, ya. Jadi nggak ada yang dirugikan. Modal kita memang ada sesuai dengan kemampuan kita, dengan limit yang diberikan, dan kita diberikan produk, dan produk itu bisa dirasakan manfaatnya, lalu ceritakan ya manfaat produknya itu, lalu ceritakan juga unsur bisnisnya bagaimana. Nah, unsur bisnisnya juga udah saya jelasin di video saya sebelumnya, yaitu tentang 98% bisnis sinergi gagal total. Jadi, 20% berhasilnya, ngapain kita bisnis sama sinergi kalau gitu? Jangan dulu, coba dulu, observasi dulu, lihat yang 2% itu maksudnya bagaimana. Kita biarinlah 98% gagal total, yang 2% ini bagaimana, ya. Lihat aja videonya di yang judul 98% bisnis sinergi gagal. Dan yang ketiga itu riba, pinjaman berbunga. PTBS ini terbebas dari riba, ya. Jual beli barangnya jelas, tidak ada pinjaman, ya. Di sini perusahaan PTBS jual beli, akad nikahnya ada, jual beli barang, tidak ada pinjaman, ya. Jadi PTBS terbebas dari garar atau terbebas dari garar, masyir, dan riba. Oke, itulah sistem bisnis sertifikasi halal dari MUI untuk PTBS. Next. Nah, inilah PTBS juga anggota AP2LI, dan untuk gabung di AP2LI ini atau Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia itu nggak gampang, ya. Dan PTBS ini karena terbebas dari money game, alhamdulillah dia sudah mempunyai member, sudah menjadi member AP2LI, dan untuk gabung di AP2LI ini juga nggak gampang, teman-teman. Dan di sini ungkapan dari bahwa PTBS itu izin legalitasnya jelas dan lengkap. Ungkapan videonya juga udah ada dari langsung dari Ketua AP2LI, ya, atau pemerintah Indonesia melalui Ketua AP2LI itu udah ada videonya. Nanti juga akan saya kasih, boleh, ya. Nah, kalau mau tahu videonya, berikut videonya. Yang terhormat saya ucapkan kepada Bapak Febrian selaku founder dari PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, kemudian Pak Sony, Direktur Operasional dari PTBS, kemudian juga pada para leaders, para founders, dan yang tentunya saya banggakan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Andrew Susanto. Saya saat ini ditugaskan
untuk menjadi Ketua Umum dari Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Nah, sungguh berbahagia sekali pada sore yang baik ini saya diundang kemari oleh Pak Febri dan Pak Sony untuk sedikit sharing tentang PT BEST yang saya ketahui. Namanya saja udah BEST ya, BEST itu artinya yang terbaik. Oke, ada beberapa poin yang ingin saya sharingkan atau saya bagikan pada sore hari ini. Pertama, kami dari asosiasi ini sering sekali mendapat pertanyaan mengenai legalitas PT BEST. Saya akan tegaskan dan saya jawab satu kali aja di sini sehingga tidak ada lagi email dan telepon berdiri ke sekretariat kami bahwa tidak ada masalah dalam legalitas PT BEST. Ya, capek balas emailnya soalnya ya. Tidak ada masalah bahwa surat izin usaha penjualan langsung PT BEST sudah didapatkan sehingga Bapak Ibu sekalian dapat benar-benar yakin dalam menjalankan usaha ini. Yang kedua, kenapa hal ini penting sekali juga untuk asosiasi? Karena selama ini asosiasi kami melihat bahwa bisnis penjualan langsung memang bisnis yang menarik dan bagus. Oke, next. Nah, inilah pilar kedua. Kita masuk ke pilar kedua nih teman-teman. Ya, tadi itu profil perusahaannya bagaimana, sertifikat legalitas perusahaannya bagaimana, dan satu lagi ownernya juga kita harus perlu ketahui. Ownernya itu pernah terlibat terlibat hukum nggak, tersandung kasus nggak. Kebetulan Pak Agung Pak Haji Febri Agung ini sudah mempunyai pengalaman malang melintang di dunia bisnis digital. Dari jatuh bangunnya itulah beliau karena pernah terperangkap dengan riba ya, pernah terbakar dengan riba. Beliau itu pengen bagaimana sih dia ingin menjadi sebuah perusahaan yang terbebas dari hutang dan riba. Jadi Pak Haji Febri Agung ini dengan pengalaman-pengalaman yang lalu, jatuh bangunnya dia membangun sebuah usaha, akhirnya terbentuklah sebuah perusahaan PT BEST, PT Bandung Ekosinergi Teknologi ya. Beliau itu juga setelah membangun usaha ini pun nggak segampang yang dilihat saat ini ya. Perjuangannya juga luar biasa sehingga terlahirlah dari sehingga terbentuk sebuah perusahaan yang kokoh kuat yang seperti saya bilang tadi. Dan kalau mau tahu tentang Pak Haji Febri Agung ini ya, karena kita selain profil perusahaannya, ownernya juga kita harus ketahui siapakah dia, pernah terlibat nggak dia atau pernah tersandung nggak dia di hukum ya, mantan napi nggak ya kan. Nah, terus di pemerintahan menilai dia itu bagaimana ya. Alhamdulillah beliau dengan PT BEST-nya sudah mendapat penghargaan dari pemerintahan melalui Ketua AP2RI ya. Oke, berikut kita masuk ke pilar kedua. Ya, apa kabar? Merdeka! PT BEST, Golkar Nolika! di mana kita? Ponorogo Cibubur! CCM, Bantuan bebas riba! Jayalah petani Indonesia. Salam Rabu Ekoparding. Bagindo F. Tanjung ya, jangan lupa di subscribe ya guys. Pokoknya saksikan terus update-update terbaru di sinetron terbaru kami yaitu
Saya Harlan. Oh iya, Harlan Caniago. Jangan lupa juga di subscribe channel gua Harlan Caniago.